Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mengganggu aktivitas ataupun istirahat di malam hari ini. Saya ingin sedikit bercerita, bukan berdakwah tapi bercerita ya, karena saya nggak pantas untuk dipanggil ustazah ataupun haji gitu. Belum sempurna untuk dipanggil itu. Saya hanya mengingatkan, kapan kita dijemput sama Allah tidak tahu. Kapan malaikat menjemput kita tidak tahu. Bahkan kapan ajal kita tiba juga tidak tahu. Dengan ini mempersiapkan amal ibadah, memperbanyak pahala dan ganjaran. Jangan selalu sibuk mencari dunia, tapi persiapkanlah amal ibadah. Jangan dinanti-nanti, karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Semakin bertambah umur, semakin banyaknya dosa yang kita lakukan. Semakin bertambah umur, semakin banyak pula kesalahan yang kita lakukan. Udah mah di masa lalu kita, dosa-dosa kita belum tentu terampuni oleh Allah. Tapi Allah akan mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Sekecil atau segede apapun dosa kita, Allah akan mengampuni. Dengan cara kita bertaubat, bersandar kepada Allah. Apakah kita tahu kapan kita akan meninggal? Apakah kita tahu Allah akan menjemput hari apa, bulan apa, tahun berapa, dan umur berapa? Semakin bertambah umur, maka berpikirlah semakin dewasa. Bersihkanlah hati kita. Jernihkanlah pikiran kita. Dengan beribadah kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya juga banyak dosa. Saya benar banyak banget dosa. Saya bukan perempuan baik. Saya bukan perempuan solehah. Dan saya juga nggak pintar ngaji, nggak pintar ilmu agama. Tapi saya belajar dari guru-guru saya sendiri, baik guru mondok maupun guru pengajian. Ya alhamdulillah, ambil hikmahnya, ambil positifnya. Bahwa kita manusia itu jangan terlalu mencintai dunia. Dan jangan terlalu berharap kepada makhluk. Kalau kita berharap kepada makhluk, selalu mencintai dunia, terlalu mencintai dunia, terlalu mengejar dunia, kapan kita mengejar akhirat? Kapan kita menabung untuk akhirat? Dunia tidak akan pernah dibawa, harta tidak akan pernah dibawa. Kecantikan, kegantengan itu hanya milik semata. Kita ini hidup hanya numpang. Kalau kita sibuk mencari dunia, kapan kita memperbanyak akhirat, mencari akhirat? Kapan kita memperbanyak ibadah? Bukan artinya kita akan masuk neraka, bukan. Bukan memperbanyak ibadah artinya akan masuk ke surga, bukan. Minimal kita cari amal zariah, pahala ganjaran, ibadah kita perbaiki, dekat kepada Allah. Saya bukan so alim atau so suci, cuman mengingatkan karena ini pengalaman saya sendiri. Saya dulu benar bukan perempuan yang ahli ibadah, bukan perempuan yang rajin sholat. Saya bukan mengubar aib diri saya sendiri, cuman ini pengalaman saya, bukan orang lain. Saya waktu muda memang gak pernah yang namanya sering sholat sunnah. Kalau padu ya alhamdulillah, cuman sering lambat waktu. Tapi kalau sunnah enggak, apalagi puasa sunnah. Cuman saya berpikir, ya Allah, apa ini waktunya saya ini memperbaiki diri saya sendiri? Apa waktunya saya ini untuk bermuhasabah kepada Allah, tawaduk kepada Allah, tunduk kepada Allah, semua dipasrahkan sama Allah. Dengan adanya kita sebagai umat muslim,
Umat muslim itu umat Islam bukan berarti kita umat Islam di KTP berkerudung rapi, berasyari atau berpeci, berseragam, bukan. Ini hanya cangkang. Kerudung rapi, cadar, semua itu hanya karena cangkang. Justru kita harus malu dengan anjing. Anjing aja bisa manut kepada majikannya ketika majikannya memperlakukan dengan baik kepada anjing itu. Bergurulah dengan anjing. Anjing aja manut sama majikannya. Nurut apa kata majikannya. Karena majikannya memperlakukan anjing itu seperti manusia biasa. Seperti hewan yang diurusin. Hewan aja bisa manut ke manusia. Kenapa kita tidak manut kepada Allah? Kenapa kita tidak taat kepada Allah? Kenapa kita tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kita sering melakukan kesalahan, kezoliman, pengkhianatan? Bahkan kita tidak pernah melakukan ibadah yaitu sholat 5 waktu. Selama sehari semalam 5 waktu itu, apakah ada satu yang gak pernah ketinggalan? Pasti ada yang ketinggalan dengan alasan capek, lelah, banyak pekerjaan, sibuk. Itu pasti ada di sifat manusia. Pasti ada di sifat manusia itu, di semua manusia di seluruh wilayah Indonesia agama Islam pasti ada. Bahkan ada sama sekali yang tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat itu sangat ringan loh untuk dikerjakan. Mungkin bagi sebagian orang berat untuk dikerjakan, ringan ditinggalkan. Tapi bagi saya pribadi, berat untuk ditinggalkan, ringan dikerjakan. Sholat itu adalah tiang agama yang harus kita patuhi dan wajib kita lakukan. Terutama fardu 5 waktu. Kalau sunah-sunahnya itu kalau dilakukan yang mendapatkan pahala ganjaran, kalau gak dilakukan pun gak akan pernah ini, gak wajib-wajib amat, gak dapat ganjaran. Jadi itulah, yuk kita sama-sama sholatlah sebelum kita disolatkan. Sholat itu bermacam cara, ada berdiri, duduk, baring, selonjoran. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dengan semua gerakan itu, maka bersiap-siaplah untuk disolatkan. Maka bersiap-siaplah untuk digotong. Kalau nggak mau, bukan nggak mau ya, kalau belum mau untuk disolatkan, segeralah laksanakan sholat. Dalam keadaan apapun, miskin ataupun kaya, muda ataupun tua, ganteng ataupun cantik, dalam keadaan apapun sholat itu bisa dilakukan, bukan hanya berdiri ataupun duduk. Itulah sebagai umat Islam yang sebenarnya. Jangan mengaku Islam kalau tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan ketakwaan, terutama sholat. Saya paham ini karena saya sering mendengar kajian dari semua guru-guru saya di seluruh wilayah, baik di Desa Saribakti maupun di luar Desa Saribakti, baik di Banten Serang maupun di luar Serang Banten, di Aceh, semua alhamdulillah di seluruh wilayah yang pernah saya alami, yang pernah saya tinggalin di seluruh Indonesia, alhamdulillah, bahkan sampai luar negeri, mendengarkan tentang sholat itu ngeri, azabnya ngeri, laknatnya meninggalkan sholat itu. Ya Allah, jangan sampai na'udzubillahi min zalik hanya gara-gara meninggalkan sholat 1 hari ataupun 1 waktu aja, bukan 1 hari, 1 waktu aja, Masya Allah dosanya tidak akan pernah terampuni bertahun-tahun. Setiap ceramah tentang sholat itu saya nangis, mengingat dosa saya di masa lalu, mengingat semasa muda saya dulu. Itulah, maka janganlah tinggalkan sholat.